Psikodinamika Theory by Sigmund Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nur Afni Oktavia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika oleh Bapak Sigmund Freud. Teori psikodinamika ditemukan oleh seorang psikolog asal Wina, Austria, yaitu Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1939. Beliau menamai aliran psikologi yang ia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak beberapa pakar yang memakai teori psikoanalisis atau paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya, yaitu Carl Gustav Jung, Alfred Adler, dan yang lainnya seperti Anne Freud. Teori psikodinamika ialah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan pada teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian akan dapat berkembang apabila terjadi konflik-konflik psikologis tertentu yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Teori psikodinamika atau tradisi klinis pada dasarnya berasal dari dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, manusia merupakan bagian dari dunia binatang, dan yang kedua, manusia merupakan bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika ini yaitu memahami sumber terjadinya perilaku, baik itu dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Awalnya Freud menggambarkan kepribadian manusia bagaikan gunung es, yaitu yang berada di permukaan laut sebagai wilayah kesadaran dan yang berada di bawah permukaan laut sebagai ketidaksadaran. Dan di antara wilayah kedua tersebut terdapat prakesadaran. Oleh karena itu, tingkatan kesadaran dibagi menjadi tiga menurut Freud, yaitu yang pertama, kesadaran conscious, yaitu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, dan ingatan yang masuk ke kesadaran kita. Yang kedua yaitu prasadar atau preconscious, yang disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Isi dari preconscious sendiri berasal dari conscious dan unconscious, yaitu pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, yaitu yang awalnya dicermati namun kemudian sudah tidak dicermati lagi, lalu ditekan pindah ke daerah prasadar. Dan yang ketiga yaitu tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud itu merupakan bagian paling penting dalam jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa sejak lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik pada saat masa kanak-kanak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Lalu Freud menggambarkan kepribadian itu menjadi struktural yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Berdasarkan kepribadian yang Freud gambarkan secara struktural, itu terdapat id. Id yaitu sistem kepribadian yang asli atau dibawa sejak lahir. Saat lahir, id berisi aspek psikologik yang diturunkan seperti insting, impuls, dan driver. Id berada dan beroperasi pada keadaan unconscious.
mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Bagi Ed, kenikmatan adalah keadaan yang relatif inaktif atau tingkat energi yang rendah, sedangkan rasa sakit adalah tegangan atau energi yang mendambakan kenikmatan. Dan yang kedua terdapat ego. Ego merupakan eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama memilih stimuli mana yang akan dikerjakan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan, dan yang kedua memilih kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan terjadinya peluang yang resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif dari kepribadian itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan moral, dan berkembang mencapai kesempurnaan dan superego. Sesungguhnya, ego bekerja untuk memuaskan Ed. Karena itu, ego tidak memiliki energi sendiri dan memperoleh energi dari Ed. Dan yang ketiga terdapat superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang memakai prinsip idealistik yang melawan prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Prinsip idealistik yang mewakili nilai-nilai dari orang tua atau interpretasi orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan melalui larangan atau perintah. Apapun tingkah laku yang dilarang dianggap salah dan dihukum oleh orang tua akan diterima anak menjadi suara hati atau conscience yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Freud menekankan akan pentingnya masa kanak-kanak. Adapun tahapan perkembangan psikoseksual, yaitu yang pertama terdapat tahap oral. Tahap oral yakni kenikmatan pokok berasal dari mulut dan makan. Dua macam aktivitas oral ini yaitu makan dan menggigit merupakan prototipe bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Karena tahap oral ini berlangsung pada saat bayi sama sekali tergantung pada ibunya untuk mendapatkan makanan pada saat mengandung, dirawat dan dilindungi dari perasaan yang tidak menyenangkan, maka timbul perasaan-perasaan tergantung pada masa ini. Dan yang kedua terdapat tahap anal. Nah, apabila setelah makanan dicernakan, maka sisa makanan menumpuk di ujung bawah usus dan secara refleks akan dilepaskan keluar apabila terdapat tekanan otot lingkar anus mencapai taraf tertentu. Pada usia 2 tahun, anak pertama kali mendapatkan pengalaman untuk menentukan pengaturan suatu impuls instinktual oleh pihak luar. Perilaku ini merupakan dasar untuk perkembangan anal retentive personality. Orang ini cenderung menjadi kaku, rapi secara kompulsif, keras kepala dan berhati-hati. Dan yang ketiga terdapat tahap halik. Selama tahap perkembangan, kepribadian ini menjadi pusat dinamika adalah perasaan-perasaan seksual dan agresif dengan mulai berfungsinya organ-organ genetikal. Jadi pada fase ini lebih fokus terhadap perkembangan seksual dan fungsi dari alat atau organ kelamin.
Dan yang keempat terdapat tahap latensi atau yang pada masa ini itu adalah periode tertahannya dorongan-dorongan seks agresif. Selama masa ini anak mengembangkan kemampuan bersublimasi, yakni mengerjakan tugas-tugas sekolah, bermain, olahraga, dan kegiatan lainnya. Tahapan latensi antara usia 6-12 tahun masa sekolah dasar. Tahap latensi bukanlah tahap psikoseksual dari perkembangan insting seks menjadi dorman dan digantikan dengan aktivitas sekolah, hobi, olahraga, serta pengembangan hubungan pertemanan dengan anggota yang berjenis kelamin sama. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat tahapan genital. Fase genital merupakan tahap akhir tahapan perkembangan psikoseksual, dimulai sejak masa pubertas. Badan secara fisiologis tumbuh dengan matang jika tidak berarti ada penyimpangan yang berarti pada tahap awal perkembangan. Tahap genital mencari kepuasan melalui cinta dan pekerjaan. Ini menjadi perilaku yang dapat diterima oleh impuls R. Lalu untuk mengatasi permasalahan kasus-kasus tentang psikodinamika terdapat 5 teknik dasar terapi psikoanalisis, yaitu pertama asosiasi bebas, kedua penafsiran, ketiga analisis mimpi atau resistensi, dan yang kelima analisis atas transferensi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman pada masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Dan yang kedua terdapat penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Prosedurnya tersendiri terdiri atas tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi. Yang ketiga terdapat analisis mimpi. Analisis mimpi adalah suatu prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketaksadaran, sebab melalui mimpi-mimpi itu hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan-ketakutan yang tak disadari diungkap. Yang keempat terdapat analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan depresi itu. Resistensi ditunjukkan untuk mencegah bahan yang mengancam memasuki kesadaran. Analisis harus menunjukkannya
dan klien harus menghadapinya jika dia mengharapkan bisa menangani konflik-konflik secara realistis. Dan yang kelima terdapat analisis dan penafsiran traferensi. Traferensi adalah mengejawantahkan dirinya dalam proses terapeutik ketika urusan yang tak selesai di masa lampau klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang dan bereaksi terhadap analis sebagai dia bereaksi terhadap ibu atau ayahnya. Analisis traferensi ini adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampau dalam terapi. Penafsiran hubungan traferensi juga memungkinkan klien mampu menembus konflik pada masa lampau yang tetap dipertahankannya hingga sekarang dan menghambat pertumbuhan emosionalnya. Jadi contoh kasus psikodinamika itu yaitu kasus fobia. Jadi semua penanganan psikoanalisis terhadap kasus fobia berupaya mengungkap konflik-konflik yang ditekan, yang diasumsikan mendasari ketakutan ekstrim dan karakteristik penghindaran dalam gangguan ini. Karena fobia dianggap sebagai simptom dari konflik-konflik yang ada di baliknya. Fobia biasanya tidak secara langsung ditangani. Memang upaya langsung untuk menghindar fobia ini dikontraindikasikan karena fobia diasumsikan melindungi orang yang bersangkutan dari berbagai konflik yang ditekan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Dalam berbagai kombinasi analis menggunakan berbagai teknik yang dikembangkan dalam tradisi psikoanalisis untuk membantu mengangkat represi. Dalam asosiasi bebas analis mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disebutkan pasien terkait atau klien terkait dengan setiap rujukan mengenai fobia. Analis juga berupaya menemukan berbagai petunjuk terhadap penyebab fobia yang ditekan dalam isi mimpi yang tampak jelas. Apa yang diyakini analis mengenai penyebab yang ditekan tersebut tergantung pada teori psikoanalisis tertentu yang dianutnya. Seorang analis ortodoks akan mencari konflik-konflik yang berkaitan dengan seks atau agresi, sedangkan analis yang menganut teori interpersonal dari Ariety akan mendorong pasien untuk mempelajari generalisasi. Sekian presentasi dari saya tentang teori psikodinamika oleh Sigmund Freud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.